Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan walhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan sehat wal afiat di subuh kali ini dan juga melanjutkan aktivitas kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita masih pada pembahasan tentang pernikahan. Kita masih membahas tentang pernikahan. Dan sebagaimana yang telah saya sebutkan bahwa pembahasan kita tentang pernikahan ini akan meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah dari sudut perspektif fikih. Jadi kita akan membahas tentang fikih pernikahan, dan pernikahan itu ada 4 objek bahasan utama. Yang pertama adalah tentang syarat, rukun dan kewajib. Syarat dan rukun sahnya. Syarat dan rukun sahnya. Adapun yang kedua adalah tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Adapun yang ketiga adalah pembahasan tentang nafkah dan juga harta. Nanti kita akan jelaskan bahwa harta pasangan itu ada ketentuan detil khusus di dalam Islam, baik itu harta bawaan, baik itu harta perolehan lainnya, atau harta bersama saat pernikahan. Kemudian aspek yang keempat adalah tentang perceraian. Kalau itu la qadarullah, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkannya terjadi. Kemudian bagaimana hak asuh anak. Jadi pembahasan tentang pernikahan mencakup keempat hal ini. Dan keempat hal ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala akan kita bahas dari 3 aspek pembahasan. Yang pertama adalah dari sudut fikih, bagaimana Al-Quran, As-Sunnah dan para ulama membahasnya. Adapun yang kedua adalah dari sudut KHI, dari sudut undang-undang maksud saya. Sebab di Indonesia ini agak unik, pernikahan itu diatur oleh undang-undang juga pada tahun 1974. Undang-undang pernikahan yang sifatnya berlaku universal bagi semua warga negara Indonesia tanpa melihat agamanya. Nah, baru kemudian Departemen Agama berinisiatif membuat namanya dengan MA, Mahkamah Agung, untuk membuat satu kompilasi hukum Islam. Di mana kita tahu bahwa Islam ketika ingin diterapkan menjadi undang-undang positif, itu harus ada proses namanya taknin, proses legislasi. Sehingga ketika ada kasus, entah itu di pengadilan atau yang lainnya, ada pasal-pasal khusus. Sehingga tidak lagi ada ikhtilaf pendapat di pengadilan. Ini namanya taknin. Maka atas dasar inilah kemudian saat itu sebagaimana telah saya sebutkan, ditugaskan pada IAIN untuk membuat buku khusus. Ya, sebagian IAIN bab ini misalkan, IAIN yang lain bab yang lainnya, sehingga menjadi satu kodifikasi atau kompilasi buku yang disebut dengan kompilasi hukum Islam. Dan itu ada 3 bahasan tentang pernikahan, kemudian tentang waris dan tentang wakaf. Nah, ada hukum fikih, ada undang-undang, dan ada KHI. Uniknya terkadang ketiga aspek tadi sama, berkelindan dan punya perspektif yang sama. Tetapi terkadang ada persimpangan. Hukum Islam seperti ini, kemudian undang-undangnya seperti ini, dan KHI di tengahnya di persimpangan. Kadang-kadang ada bias, kadang-kadang condong ke hukum Islam, kadang-kadang KHI condong ke undang-undang pernikahan. Ada beberapa isu yang krusial yang nanti akan kita bahas. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian pernikahan sebagaimana telah kita sebutkan itu mempunyai banyak hikmah. Sedikit kita ulang, hikmah daripada pernikahan yang sangat banyak, luar biasa adalah
tentu saja untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW, sunnah para nabi, di mana Rasulullah SAW menekankan an-nikahu sunnati, nikah itu adalah bagian daripada sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku maka bukan termasuk umatku. Rasulullah SAW juga menyatakan barang siapa yang menikah dia telah menyempurnakan setengah daripada agamanya. Falyattaqillah, yang setengahnya lagi sempurnakan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan ya, Islam itu sudah setengah dilakukan jikalau seorang muslim dan muslimah menikah. Kemudian yang berikutnya adalah membentuk keluarga. Tentu saja membentuk keluarga. Dan itu tentu saja ada ketenangan batin. Huwallazi khalaqalakum min nafsin wahidah. Allah lah yang menciptakan kalian daripada jiwa yang satu. Dan dari yang satu tadi Adam diciptakanlah kemudian manusia kedua, yaitu Hawa. Dan yang berikutnya adalah melindungi seorang muslim dari dosa yang disebut dengan dosa zina. Dosa zina yang termasuk salah satu di antara induk dosa besar. Dan yang berikutnya tentu saja adalah untuk mendapatkan keturunan anak yang soleh dan solehah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kalian ketika melakukan hubungan yang lazimnya antara suami istri itu melakukan sedekah, kata Rasulullah SAW. Dan dari itulah Allah Ta'ala kemudian berkenan menciptakan keturunan. Maka salah satu keutamaan pernikahan itu jamaah adalah dengan melaksanakan hubungan suami istri yang halal, kemudian Allah Ta'ala menjadikan keturunan yang soleh dan solehah yang beribadah kepada Allah dan juga menjadi sebab jariyah bagi kita. Sebab manusia ketika telah wafat itu telah terputus kecuali anak soleh yang mendoakan. Makanya kalau seseorang tidak punya keturunan itu disebut dengan punah. Tidak ada ahli warisnya. Kemudian juga pernikahan ternyata dari sudut psikologis itu luar biasa. Itu kalau kita lihat, kebetulan saya membuat semacam poin-poin khusus, masih mentah. Saya tulis e-book khusus pernikahan dari sudut perspektif fikih, kemudian juga undang-undang, dan dari sudut KHI. Bagi yang sudah mendapatkannya itu pada halaman ke-10. Pada halaman ke-10. Nanti mungkin pekan depan kita bisa bagikan ke jamaah. Mungkin juga nanti ada versi cetaknya bagi yang berkeinginan memilikinya. Nah, dari sudut pandang psikologis jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pernikahan itu juga ternyata bisa menstabilkan emosional seseorang. Beda emosional seseorang yang sudah menikah dengan seseorang yang usianya sudah seharusnya menikah tapi belum menikah. Tentu saja beda. Naam. Dan juga mengurangi stres dan kesepian. Mengurangi stres dan kesepian. Sebab tentu saja di dalam relung hati ya, manusia itu ada ruang kosong di mana itu tidak terpenuhi kecuali jikalau dia hidup bersama pasangan yang dia cintai. Kemudian pernikahan juga bisa menjadikan seseorang lebih optimal dalam pengembangan dirinya, Kemudian juga ada kasih sayang yang terpenuhi, keintiman, kedekatan, kerjasama, dan lain semacamnya yang itu berkontribusi pada kebahagiaan seorang manusia. Adapun dari sudut kesehatan jamaah tentu saja adalah dari sudut kesehatan seksual. Ya, seseorang tersalurkan secara aman, secara sehat dan juga berpahala. Ya, beda hal kalau dia melakukan tidak dengan jalur pernikahan. Kemudian gaya hidup sehat. Dan seharusnya harapan hidup itu lebih panjang. Jadi dari beberapa jurnal yang ada, ternyata orang yang menikah dan pernikahannya itu adem, langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah, itu ternyata berefek pada angka harapan hidup yang lebih tinggi. Jadi harapan usia hidupnya itu lebih tinggi dibandingkan orang yang enggak nikah-nikah.
Atau juga bisa dikatakan secara objektif dibandingkan orang yang nikah tapi nikahnya tidak bahagia. Jadi luar biasa, kebahagiaan dalam pernikahan itu bisa sampai meningkatkan dengan izin Allah tentu saja harapan usia hidup. Kalau di Indonesia saat ini angka harapan hidup itu kurang lebih rata-ratanya 73 tahun. 73 tahun. Itu bagi yang menikah mungkin ya. Bagi yang jomblo mungkin harapannya di 65 atau yang semacamnya. Dan uniknya menikah lagi itu juga meningkatkan harapan hidup lagi. Pada beberapa jurnal di beberapa perguruan tinggi ternyata menikah lagi yang kedua kali ada efek ganda lagi, meningkatkan harapan hidup lagi, demikian jamaah. Kemudian juga dari sudut finansial kita bisa melihat seseorang yang menikah itu biasanya ekonominya lebih stabil dengan izin Allah. Tentu saja tidak mutlak sama demikian. Dan dari sudut pandang negara jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala ternyata ini sangat strategis. Jadi negara yang kuat ke depan selama tidak digogoti oleh korupsi itu akan menjadi negara kuat jikalau penduduknya banyak. Dia mempunyai bonus demografi yang luar biasa dan itu ternyata satu kekuatan. Kita telah membahas tentang FTR atau TFR, Total Fertility Rate, di mana yang ideal itu adalah minimal 2,1. Minimal 2,1. Jadi minimal pasangan suami istri itu harusnya punya anak 2. Dan data yang mengagetkan adalah pada tahun 1985 TFR di pasangan di Indonesia itu adalah 5,7. Berarti rata-rata pasangan saat itu tahun 85 punya anak 5. Punya anak 5 Pak, tahun 85 saya lihat datanya. Saat ini rata-rata pasangan di Indonesia kalau dikumpulkan dirata-ratakan itu hanya punya anak 2 dan itu sudah pada batas yang memprihatinkan 2,1 sudah lampu kuning. Kalau sudah 1,9 berarti lampu merah. Seperti itu. Bayangkan di Jepang misalkan 1,6, ada juga yang 1,3. Ada juga yang 1,8. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena itu saat ini paradigmanya sudah berbeda. Saya lihat bahkan semboyan cukup 2 anak saja itu sudah tidak begitu masif lagi. Dan satu hal yang kita syukuri, Depak kemarin menginisiasi nikah bersama. Ya, nikah bersama dan itu rencana setiap kota. Kemarin pada beberapa kali percobaan sampai 100 pasangan. Ya, dikasih bantuan mas kawinnya, biaya pestanya, nginap di hotelnya begitu ya. Bahkan sampai make upnya dan lain-lain. Subhanallah. Nah, maka pernikahan ini akan membentuk unit sosial terkecil dan ini adalah kekuatan satu masyarakat. Bayangkan satu masyarakat yang nasabnya jelas, kemudian keluarganya bahagia dan sehat, teredukasi, kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah benteng sosial yang sangat kuat bagi satu negara. Kemudian juga adanya pergantian generasi yang berkelanjutan. Ada pergantian generasi yang berkelanjutan sebab memang definisi khalifah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia sebagai khalifah, itu maksudnya mendapatkan amanah untuk tinggal di atas muka bumi ini secara bergantian. Kemudian juga mencegah kerusakan sosial. Kerusakan sosial yang dimaksud adalah semacam zina, hubungan seks di luar nikah, atau misalkan adanya nasab yang tidak jelas, atau misalkan aborsi. Di dunia saat ini angka aborsi itu kurang lebih 73 juta per tahun. Di Indonesia kurang lebih angkanya yang terdata saja jamaah itu kurang lebih 2,5 sampai 3 juta satu tahun. Datanya memprihatinkan, dari 1000 wanita
itu kurang lebih sekitar rata-rata 50 wanita pernah melakukan aborsi. 50 dari 1000. Sebagian data menyebutkan 43. Wallahu taala a'lam bishawab. Naam. Kemudian juga mengurangi fenomena zina dan seks bebas. Zina dan seks bebas. Memang zina ini atau hubungan di luar nikah itu memang tidak ada datanya, tapi kita yakin bahwa secara umum datanya sangat besar. Sebab mudahnya seseorang pacaran di zaman ini, kemudian melakukan perselingkuhan, kemudian perzinahan, sehingga efeknya sangat luar biasa. Efeknya sangat luar biasa. Dan ini sangat berbahaya. Di dalam Islam zina ini dijauhi. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu sangat keji dan jalan melampiaskan nafsu yang sangat jelek. Karena itulah zina dosanya sangat besar, dan berhubungan badan secara sah lewat pernikahan pahalanya juga sangat besar. Maka para sahabat waktu itu bingung ketika Rasulullah SAW menyatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, sesungguhnya ketika kalian mendatangi istri kalian itu adalah sadaqah. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu alahu bihi sadaqah? Apakah seseorang menyalurkan keinginannya kepada istrinya itu adalah sadaqah? Bagaimana mungkin? Kata Rasulullah SAW, bukankah kalau itu disalurkan pada jalan yang diharamkan itu adalah dosa? Itu adalah dosa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Dan mereka yang menjaga kemaluan mereka, tidaklah mereka lakukan kecuali pada istri dan hamba sahaya mereka. Oleh karena itulah para ulama menyatakan hukumnya onani atau masturbasi itu diharamkan berdasarkan ayat ini, hanya pada istri dan hamba sahaya. Kita telah menjelaskan tentang budak, bahwa zaman dulu itu memang ada budak boleh berhubungan badan. Mungkin saja ada yang enggak menikah tapi punya budak. Zaman sekarang enggak ada lagi. Karena itulah Rasulullah SAW juga membaiat para sahabat laki-laki dan wanita supaya mereka tidak berbuat kesyirikan, supaya mereka tidak berbuat zina, mereka tidak berbuat zina. Kemudian juga untuk mengatasi bahaya meninggal dalam kesunyian. Nah, salah satu fenomena yang menarik dan memprihatinkan jamaah adalah fenomena yang terjadi semacam di negara Taiwan, Jepang, Korea, meninggal dalam kesepian, meninggal dalam kesunyian. Seseorang yang lanjut usia, enggak punya keluarga, enggak punya pasangan, hidup sendiri, kemudian meninggal juga dalam sunyi dan sepi. Enggak ada yang tahu. Taunya ketika ada bau busuk seperti itu setelah beberapa hari. Kalau kita lihat angkanya, ya lansia yang meninggal sendirian tidak diketahui oleh siapapun itu sampai 16% umumnya saat ini di dunia. Jadi lansia yang berusia lanjut kemudian meninggal tanpa ada keluarga sama sekali, nggak ada anak, nggak ada pasangan, itu 16%. Dan angka yang paling rendah itu ada di negeri-negeri kaum muslimin, atau yang disebut sebagai negeri berkembang, negara berkembang. Dan yang paling tinggi semacam di Eropa Barat, di Jerman, kemudian di Asia semacam Jepang, Korea, demikian juga Taiwan, itu sampai 45 sampai 50%. Di mana kita paham mereka hidupnya ketika muda, mereka bekerja keras untuk mencapai kemapanan. Nikah dianggap sebagai pengekangan. Hidup bersama orang tua juga aneh dan dianggap tidak punya kemandirian. Kemudian punya pasangan juga ribet, jadi beban. Orang tua dianggap menyusahkan, tinggal dititipkan di mana? Panti jompo. Punya anak juga ribet,
maka ada pandangan nikah nggak apa-apa, tapi nggak usah punya anak seperti itu. Ini juga bahaya. Beda dalam Islam konsepnya. Dalam Islam nikah itu adalah ibadah, menyempurnakan setengah agama, seperti itu, luar biasa. Kemudian anak itu adalah amanah, sumber pahala. Berikutnya orang tua. Orang tua itu bukan beban. Orang tua itu adalah pintu surga. Luar biasa. Jadi makanya oleh karena itu di dalam Islam tidak ada fenomena yang dikenal dalam bahasa Jepang sebagai kudokushi. Kudokushi itu adalah meninggal sendirian, nggak punya orang tua, nggak punya kerabat, nggak punya anak, hidup sendirian di apartemen atau di rumah. Tahu-tahu meninggal. Maka di dalam Islam fenomena yang demikian sangat sedikit, dan itu adalah kehidupan yang paling mengenaskan, paling menyedihkan. Nggak ada sapaan, nggak ada teguran, nggak ada kehangatan. Secara psikologis bukannya tenang, bahkan tertekan. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa seseorang yang hidup tanpa ada keluarga sama sekali, hidup sendirian tadi, itu bagaikan dia menghisap rokok 15 batang tiap hari, walaupun dia nggak merokok. Akhirnya maka dia gampang dan berpotensi untuk lemah fisiknya, sakit, sedih, stres, muncul berbagai macam penyakit, tahu-tahu tiba-tiba meninggal dalam kondisi rumah atau apartemennya terkunci, nggak ada yang tahu. Dan ini satu demi satu beritanya mulai kita dengar di negara kita. Semoga saja tidak demikian. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Kemudian juga tadi sebagaimana kita ketahui bahwa zina itu sangat berbahaya. Zina itu sangat berbahaya, mengacaukan nasab. Kemudian juga mendatangkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menyebarkan penyakit. Jadi ini sangat berbahaya. Nah, maka karena saking strategis dan saking pentingnya pernikahan itu, telah kita sebutkan bahwa pernikahan ini adalah kewajiban kolektif. Pada halaman ke-13 saya sebutkan bahwa proyek pernikahan ini memudahkan, memfasilitasi, memotivasi. Ini adalah kewajiban kolektif. Pertama bagi individu. Jadi masing-masing mereka yang belum menikah itu harus mulai melihat evaluasi. Oh, bagaimana kesiapan saya? Bagaimana finansial saya? Bagaimana dengan calonnya? Kemudian kapan target untuk menikah? Ini adalah kewajiban individu. Kemudian juga peran keluarga ini sangat penting. Orang tua mulai memikirkan, oh anak saya mulai tumbuh dewasa. Bagaimana kesiapan mental dia untuk menikah? Bagaimana kesiapan finansial dia? Apa yang saya bisa lakukan sebagai orang tua, bapak atau ibu supaya anak saya ini bisa cepat menikah dan pernikahannya bahagia, seperti itu. Karena itulah Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Kalau datang kepada kalian pinangan dari laki-laki yang soleh, maka cepatlah dinikahkan. Kalau kalian tidak melakukan hal yang demikian, bisa jadi akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi. Kemudian peran kolektif ini juga diwajibkan atas masyarakat, menciptakan lingkungan yang kondusif di masyarakat kita, bahwa orang jomblo itu harus dimotivasi, tidak dikucilkan, tidak didiskreditkan, tetapi dimotivasi dan didukung supaya cepat menikah, dan harus ada perubahan pada paradigma sosial bahwa yang namanya menikah itu sederhana, tidak perlu ribet dan mewah, bahwa yang lebih penting itu bukan pestanya, tapi bagaimana sesudah nikahnya. Bahwa yang lebih penting itu sah,
syaratnya tercukupi, rukunnya tercukupi, tidak penting hal-hal yang tambahan lainnya. Bahwa menikah lagi itu bukan aib, seperti itu. Bahwa menikah lagi juga bukan aib jikalau dia mampu. Kemudian juga peran negara dan lembaga agama, misalkan lewat regulasi, ya ada regulasi khusus yang memudahkan pernikahan, dan ini kita lihat alhamdulillah. Contohnya misalkan kalau nikah di KUA itu sifatnya gratis, betul Pak ya? Kalau kita nikah KUA tidak dipungut bayaran. Kalau pencatat nikahnya dipanggil, berapa biayanya Pak? 600-an, ya seperti itu. Ini berarti negara hadir dalam memudahkan pernikahan. Kemudian juga adanya edukasi, bimbingan, penyuluhan, kajian seperti ini. Sebab kalau kita lihat harusnya amanah dalam undang-undang harusnya ada edukasi. Dan di dalam Islam memang harus memahami fikih pernikahan. Salah satu hal yang menjadi musibah saat ini adalah banyaknya pasangan yang menikah tapi belum siap. Itu juga satu masalah juga. Disemangati cepat nikah, tapi yang nikah juga nggak siap. Hanya memandang persiapan itu hanya dari sudut finansial. Persiapan itu meliputi ilmu dan pengetahuan. Jadi dia harus paham fikih pernikahan. Apa hak dan kewajiban suami dan istri, bagaimana pemenuhan nafkah, bagaimana tentang hukum misalkan talak, rujuk dan yang semacamnya. Kemudian juga kesiapan mental, bagaimana kalau berantem, ya memanage, bagaimana tidak emosi, bagaimana memandang pasangan, bagaimana menerima kekurangan, bagaimana kolaborasi dan bekerja sama dalam kebaikan, dan banyak hal. Jadi itu penting. Sebab kalau kita lihat nikah ini kadang-kadang langsung nikah tanpa ada penyuluhan. Harusnya tadi aspek pernikahan mencakup berapa hal jamaah? 4. Yang pertama apa tadi? Rukun, syarat dan juga hal-hal yang berhubungan dengan sahnya akad pernikahan. Yang kedua mencakup apa tadi? Hak dan kewajiban. Yang ketiga mencakup apa? Nafkah dan status harta bagi pasangan. Yang keempat mencakup tentang jikalau ada perselisihan, bagaimana mengatasinya, dan kalau cerai apa saja hukumnya, dan tentang anak yang diasuh. Nah, ini seharusnya menjadi kewajiban untuk diketahui setiap pasangan yang akan menikah. Kalau di KUA itu ada nggak Pak ya? Penyuluhan. Yang mau menikah harus mendapatkan sertifikat lulus penyuluhan pernikahan. Ada nggak Pak? Ada ya? Ada penyuluhan Pak ya? Berapa kali? Mungkin sekali kali ya. Ada juga yang enggak mungkin. Harusnya beberapa kali. Sampai yang mau nikah tadi, baik calon si suami, baik calon si istri, paham betul tentang pernikahan. Dari sudut hukum Islam, dari sudut psikologi dan mental, dan dari sudut keuangan dan perselisihan dan yang semacamnya. Jadi harusnya demikian, nggak boleh nikah kecuali sudah dapat sertifikat lulus penyuluhan pernikahan. Atau misalkan di sana juga hadir tentang pentingnya konsultan pernikahan untuk mengedukasi dan kemudian memberikan masukan-masukan ketika terjadi perselisihan. Nah, kita masuk pada pinangan. Kita masuk pada pembahasan pinangan. Pada halaman ke-14, pinangan disebut dalam Islam sebagai khitbah. Ini adalah langkah awal untuk menyatakan keinginan laki-laki kepada seorang perempuan, dan tidak ada lain-lainnya. Khitbah adalah
satu instrumen yang disiapkan dalam Islam, kalau laki-laki tertarik pada seorang wanita, datangi walinya. Itu satu-satunya cara. Tapi anak muda zaman sekarang enggak, Pak ya. Harusnya kalau seorang laki-laki tertarik pada wanita, dia mendatangi siapa? Walinya. Ini bukan walinya yang didatangi, tapi si anaknya. Nah, ini kan berbeda dengan Islam. Jadi seperti itu. Khitbah berasal daripada khataba yakhtubu khitbatan, yang artinya adalah meminta izin kepada sang wali wanita untuk menikahi wanita yang di bawah hak perwaliannya. Dan telah kita sebutkan kemarin bahwa kalau janda jawabannya harus verbal, lisan, ya saya setuju. Kalau gadis, kalau dia diam, sebab disifati dengan malu. Dan hukum pinangan ini adalah sunnah atau dianjurkan, walaupun sah, misalkan langsung nikah, sah saja. Di mana ada seorang yang wafat istrinya oleh sang ulama tersebut, besoknya dinikahkan langsung. Ya, dinikahkan langsung. Maksudnya tanpa pinangan pun tidak masalah. Tetapi ini hukumnya adalah sunnah. Adapun etikanya yang kemarin telah kita sebutkan dan kembali kita ulang adalah yang pertama kepada wali. Jadi pinangan khitbah itu ditujukan kepada wali. Artinya nggak ada pacaran di dalam Islam. Kadang-kadang pacaran berapa lama, Mas, Mbak? Udah 10 tahun. Pacarannya saja 10 tahun. Pas nikah 1 bulan cerai. Nah, itu kan sudah nggak ada romantisnya lagi seperti itu. Jadi khitbah yang pertama itu ditujukan kepada walinya. Adapun yang kedua, disunnahkan melihat calon istri atau yang disebut dengan nazar sebelum meminang. Tidak boleh tidak dilihat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza khataba ahadukum al-mar'ata falyanzur ilaiha ma yad'uhu ila nikahiha." Kalau kalian tertarik kepada seorang wanita, maka lihatlah wanita tersebut supaya dia menjadi lebih yakin. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili memberikan catatan bahwa kalau dia sudah punya keinginan, berarti sifatnya tidak main-main. Dia melihat, terutama yang disepakati itu adalah wajah dan telapak tangan. Di dalam mazhab Abu Hanifah boleh juga kaki, telapak kaki. Kemudian dalam mazhab Al-Zahiri apapun boleh dilihat tapi tidak secara langsung, yang menjadikan dia lebih yakin. Yang berikutnya etikanya adalah tidak meminang wanita yang sudah dipinang orang lain, kecuali kalau telah jelas diketahui secara umum putus. Maka di dalam Islam haram hukumnya meminang wanita yang sudah dipinang orang lain dengan pengecualian. Yang pertama, pinangan yang pertama ditolak. Adapun yang kedua, adanya pembatalan. Rasulullah SAW bersabda, "La yakhtubu rajulu ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibul awwalu aw ya'dhanahu." Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang laki-laki adalah pantang dan tidak boleh meminang di atas pinangan saudaranya, sehingga peminang yang pertama ditolak atau diterima kemudian dia batalkan. Yang selanjutnya adalah kriteria wanita yang ideal di dalam Islam, dan perlu kita garis bawahi bahwa di dalam Islam hukum asalnya yang meminang adalah laki-laki. Tapi tidak masalah juga sang wali inisiatif aktif mencari calon suami bagi wanita yang di bawah hak perwaliannya. Sebagaimana sebagaimana Umar bin Khattab menawarkan kepada Rasulullah SAW
Abu Bakar juga menawarkan Rasulullah SAW. Bahkan kata para ulama, dalam beberapa kasus jikalau ada maslahat, tidak masalah wanita yang menyatakan keinginan kepada si laki-laki. Ya, menyatakan keinginan kepada si laki-laki. Ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah nikahilah. Ya, maka Rasulullah SAW kemudian memandang dan hanya diam. Berarti Rasulullah SAW tidak berkeinginan dan tidak berkenan. Maka ulama membuat satu catatan bahwa boleh wanita menyatakan pinangan kepada laki-laki, walaupun hukum asalnya laki-laki yang meminang laki-laki yang meminang si wanita. Tapi caranya dengan cara yang elegan dan juga sopan dan etis menurut etika sosial. Misalkan lewat walinya, wanita berkata kepada si walinya, si fulan adalah laki-laki yang bertanggung jawab, soleh, kemudian minta untuk dipinangkan, seperti itu. Nah, seorang wanita, dan ini juga berlaku untuk laki-laki, Rasulullah SAW bersabda, tungkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 hal. Limaliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunannya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, dan karena akhlak dan agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah karena agama dan akhlak, maka engkau akan beruntung. Memang ada beda pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan agama dan akhlak didahulukan, baru setelah itu cantik atau enggak yang kedua. Ada juga memang para ulama menyatakan bukan masalah cantik ya, maksudnya tertarik atau enggak dengan fisiknya. Tertarik dulu, baru lihat akhlaknya dulu. Ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Tetapi intinya motivasi seorang laki-laki menikahi wanita itu latar belakangnya karena hartanya atau kecantikannya atau karena keturunannya atau karena agamanya. Empat hal ini ditambah yang lain lagi, tidak mempunyai tali kekerabatan dekat. Walaupun tidak diharamkan, sepupu boleh nikah dengan sepupu. Ya, masih kerabat boleh menikah selama bukan mahram. Tetapi di dalam Islam tidak dianjurkan yang demikian. Tidak dianjurkan yang demikian untuk meluaskan pertalian kekerabatan di kalangan kaum muslimin. Adapun yang berikutnya patut diperhatikan sekufu atau kafaah. Tidak ada perbedaan yang sangat jauh dan signifikan antara status sosial dan juga kemampuan ekonomi dan finansial. Jadi kalau terlalu jauh bedanya, mungkin saja ada banyak ganjalan dalam pernikahan tersebut. Nah, adapun kalau kita lihat dari sudut undang-undang tadi tahun 1974, kemudian ada beberapa revisi pada tahun berikutnya. Di dalam undang-undang dan juga KHI itu tidak diatur tentang pinangan. Ya, tidak diatur tentang pinangan. Langsung pembahasannya tentang bagaimana pernikahan itu dilakukan. Dalam undang-undang sama sekali tidak disebutkan tentang pinangan. Adapun dalam KHI hanya menyebutkan dengan kalimat pinangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita dalam ikatan perkawin selama tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan selama wanita tersebut belum bertunangan dengan laki-laki yang lain menurut hukum yang berlaku. Dalam teks KHI hanya tertulis demikian. Nah, lalu bagaimana pembatalan pinangan dan konsekuensinya? Kadang-kadang kan ada saja ganjalan. Sudah minang, habis itu namanya hati itu kan bisa ragu-ragu, bolak-balik. Dinamakan hati qalb itu karena bolak-balik, berubah-ubah. Masalahnya kalau seserahan sudah katakanlah 200 juta atau 1 miliar, belum nikah tapi seserahannya sudah gede, kemudian dibatalkan. Wah, itu bisa memicu konflik, begitu Pak ya. Dalam madhab Hanafi,
seserahan harus dikembalikan. Ini dalam mazhab Hanafi, selain mas kawin. Oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan. Baik terpakai berarti ganti maupun masih utuh. Kalau dalam mazhab Maliki jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jikalau pembatalan pernikahan, pembatalan pinangan maksud saya, inisiatif dari si laki-laki atau keluarga laki-laki yang meminang, maka sifatnya hangus. Ya, kayak jual beli saja jamaahnya. Jual beli kan ada DP. DP itu disebut dengan arbun dalam Islam. Jadi dalam Islam ada memang DP. Dan itu sifatnya hangus. Boleh karena tertahannya hak penjual untuk menawarkan pada orang lain. Kalau nilainya kecil nggak masalah ya kan. Tapi kalau besar juga ya yang demikian tidak selayaknya juga begitu ya. Adapun mazhab Syafi'i dikembalikan. Dan mayoritas para ulama bahwa ketika pinangan itu kan sifatnya hadiah. Ketika pinangan itu sifatnya hibah dan hadiah, dan juga tentu saja tidak terlalu besar biasanya, ya anggap saja hadiah. Sangat tidak etis pinangannya dibatalkan, habis itu ditagih lagi, mana kemarin? Itu seperti caleg yang nyalonkan gitu Pak ya. Habis semen jalan nggak jadi, wah itu dibongkar lagi. Perumpamannya seperti itu kurang lebih. Nah, karena pinangan tidak disebutkan dalam undang-undang, maka itu juga tidak diatur dalam undang-undang. Harta seserahan pinangan tadi. Adapun dalam KHI disebutkan bahwa ketika ada pembatalan, maka kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak. Si laki-laki rugi sudah seserahan, si wanita juga jadi mungkin sudah ngasih tahu banyak orang, jadi beban psikologis. Jadi kalau pinang ya harus betul-betul telah mantap dan yakin. Mungkin sampai di sini jamaah. Nanti soft coffee-nya, tapi ini masih versi mentahan, belum disunting. Bisa diminta ke Mas Angga. Rencana akan disunting dulu, kemudian bagi yang mau juga bisa versi cetaknya insya Allah. Sampai di sini jamaah, mungkin ada pertanyaan dari apa yang kita sampaikan. Jadi kita membahasnya dari sudut fikih, dari sudut KHI, dan dari sudut undang-undang. Nah, mungkin ada pertanyaan. Pertanyaannya bebas saja jamaah. Pertanyaannya bebas tentang pernikahan gitu ya. Dan problematika rumah tangga begitulah. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Kalau di minggu kemarin masalah ikat, apakah itu harus ada wali? Tapi saya lihat minggu itu agak berbeda. Akadnya sepertinya bukan wali ke pelayan lagi. Tapi bagaimana Pak? Laki-laki langsung. Seperti perempuan dan laki-laki yang lain. Iya. Ya jemaah di mata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa Turki salah satu latar belakangnya itu lama di bawah pengaruh dan sampai saat ini terasa Kemal siapa namanya itu ya? Ya, Kemal Atatürk lah kurang lebih. Bahkan itu menjadi negara mayoritas muslim yang saat ini masih punya kerjasama diplomasi dengan negara Israel. Jadi ada kedutaan Israel di sana. Volume perdagangan juga sangat tinggi. Demikian juga kerjasama di tingkat pemerintahan. Walaupun narasi yang dibangun bermusuhan, kita tidak membahas itu. Kemudian latar belakang yang kedua, di Turki itu menganut mazhab Hanafi kalau saya tidak salah ya. Menganut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa wali itu bukan menjadi satu rukun. Bukan menjadi satu rukun. Satu hal yang dimotivasi. Ada hadis Rasulullah SAW, la nikaha illa
biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi. Tetapi dalam mazhab Hanafi entah kenapa terkadang bisa jadi karena hadis tersebut dianggap lemah atau belum sampai. Intinya yang umum di mazhab Hanafi memang tidak menjadi syarat sah atau rukun nikah pakai wali. Wah, kalau itu kesempatan Ustaz. Enggak. Maksudnya ini pendapat yang dipandang para ulama lemah oleh para ulama yang lain. Mayoritas para ulama hampir keseluruhan memandang dan berpendapat berdasarkan hadis tadi bahwa nikah tidak sah kecuali pakai wali dan 2 saksi. Jadi kemungkinan kalau di Turki ada beberapa fenomena atau banyak nikah tanpa wali karena latar belakangnya apa tadi? Mazhabnya Hanafi. Iya, Hanafi. Naam, ada yang lain silakan. Iya, Pak. Nikah siri. Ya, karena kita membahas dari 3 perspektif tadi, undang-undang, KHI, kemudian juga fikih Islam. Di dalam fikih bukan menjadi syarat bahwa nikah itu harus resmi dan dicatat. Tetapi nikah itu wajib diumumkan. Kan beda ya. Ada dicatat dan resmi, ada diumumkan. Yang wajib dalam Islam adalah diumumkan. A'linu bin nikah. Umumkan pernikahan. Iya, sebab itu akan membuat sedih syaitan. Jadi kalau nikah itu nggak boleh diam-diam. Iya. Jangan sampai kita ketemu teman bonceng perempuan. Waduh, ini kok bonceng perempuan. Ketika ditanya dan ditegur, saya sudah nikah. Lah kapan nikahnya? Begitu ya. Diam-diam Ustaz gitu. Nah, maka nikah itu harus diumumkan. Alinu bin nikah, aulim walau bisyatin, kata Rasulullah SAW. Umumkan pernikahan dan adakan walimahan walaupun dengan hanya seekor kambing. Jadi harus diumumkan. Nah, masalah pencatatan tadi Islam enggak membahasnya. Artinya boleh saja sah. Nikah tanpa dicatat catatan resmi dari KUA sah. Kalau enggak ada buku nikah juga sah. Itu dalam hukum fikih. Tetapi fikih juga membahas tentang aspek lain yaitu maqasid asy-syariah dan maslahat. Bahwa maslahatnya memang nikah itu supaya tercapai tujuan-tujuan pernikahan yang langgeng, yang adem, yang tenang, sakinah, mawaddah, warahmah, itu kalau bisa memang dicatat. Sebab nanti hubungannya dan implikasinya kan ke anak dan hal-hal yang lainnya. Tapi bukan menjadi syarat. Bukan menjadi syarat dan bukan menjadi rukun. Adapun dalam undang-undang yang disebut dengan perkawinan atau pernikahan itu jikalau dicatat resmi. Kalau enggak tercatat tidak diakui oleh negara. KHI dalam hal ini kemana? Ke undang-undang. Jadi KHI ini kadang ke sini, kadang ke sini. Nah, KHI dalam hal ini karena melihat bahwa Islam itu membawa maslahat dan bahwa maslahatnya bagi negara harus diketahui dan terdata, maka yang disebut dengan perkawinan atau pernikahan itu wajib dicatat di petugas resmi. Tetapi kemudian di KHI juga menyiapkan ruang pengaman atau antisipasi adanya namanya itsbat nikah, penetapan nikah belakangan. Itsbat nikah, pencatatan ulang pernikahan bagi mereka yang nikah siri kemudian mau mencatat, begitu ya. Selama ada bukti, ada saksi misalkan, dan itu bisa diajukan baik oleh salah satu pasangan, anak keturunannya, atau yang lain-lainnya, boleh mengajukan namanya apa? Isbat nikah. Ya, jadi bisa jadi karena satu maslahat nikah dulu, catatnya belakangan misalkan. Seperti itu bisa jadi. Lah Ustadz kesempatan dong gitu ya.
nikah lagi misalkan. Enggak. Maksudnya nikah lagi pun harus dicatat kalau bisa begitu ya. Silahkan ada yang lain ya Pak. Dalam Islam tidak memandang itu. Hak waris otomatis berlaku melekat. Hanya saja ketika melibatkan negara pasti ditanya dan tidak dilayani. Contoh misalkan terjadi sengketa rumah tangga, kemudian mengajukan gugatan cerai, pasti yang pertama kali ditanya adalah buku nikahnya. Terjadi konflik misalkan tentang harta kepemilikan pasangan, sampai ke pengadilan, ya ditanya lagi. Demikian juga tentang penetapan warisan, tidak bisa. Sebab penetapan warisan itu kan di pengadilan agama ada penetapan warisan, penetapan ahli waris dan lain-lain, pasti juga ditanya. Tapi secara umum hak itu tetap ada dan melekat kalau nikahnya sah. Hanya saja mungkin ya harus dicari skema yang lain supaya bisa balik nama warisan tadi dan diakui oleh yang lain. Kalau ada yang lain dicatat, yang satunya nggak dicatat, kasihan yang tidak dicatat. Makanya kalau ada kaum muslimin yang nikah lagi itu harusnya terang-terangan baiknya. Sebab jangan sampai kejadian seperti tetangga saya dulu meninggal, gitu Pak ya. Masih berkabung, datang seorang wanita membawa anak kecil. Saya juga istri si Fulan, padahal tetangga sebelah Pak. Bertahun-tahun nggak apa istilahnya itu, nggak tahu gitu. Suaminya hanya bilang, Bu, saya ke depan gitu. Ternyata ke depan tadi maksudnya ke istri satunya. Nah, kejadiannya pas meninggal, ya datang ya istri pertama bukannya simpati malah ngamuk Pak. Padahal itu hari berkabung meninggalnya si suami begitu ya. Jadi itu pernah kejadian. Nah, silakan mungkin ada pertanyaan lain. Ya, ya Pak. Ya, berhubungan di malam Jumat bagaikan membunuh orang Yahudi. Ya. Kalau kita mau bunuh orang Yahudi jadi motivasi misalkan, itu nggak ada Pak. Itu hanya lelucon apa namanya? Ya perkataan-perkataan orang yang tidak bertanggung jawab gitu maksudnya. Nggak ada landasannya. Atau menyatakan sunnah berhubungan di malam Jumat juga nggak ada dalilnya. Yang ada sunnah menurut para ulama itu adalah di pagi hari Jumat. Maniktasala, barang siapa yang mandi dan menjadikan istrinya mandi. Bahasanya seperti itu dalam hadis. Kemudian dia bergegas berpagi-pagi ke masjid pada hari Jumat. Dan selanjutnya dalam teks hadis tersebut. Maka sunnahnya di Jumat pagi sebelum ke masjid. Ya, seperti itu. Makanya dalam Islam dari hadis itu diambil kesimpulan libur kerja itu sebetulnya bukan Ahad, tapi hari Jumat. Sunnahnya berhubungan dengan istri, kemudian mandi, kemudian bersedekah, al-kahfi, banyak salawat, berpagi-pagi ke masjid. Itu semuanya bisa disimpulkan hari libur bagi kaum muslimin itu seharusnya Jumat. Ini Jumat jam 12 masih macet, jemput anak sekolah, begitu Pak ya. Macet semua, aduh belum Jumatan. Aduh ini keringatan habis kerja belum mandi mau Jumatan. Makanya saya lihat, aduh kasihan betul. Pas mau Jumatan itu jam setengah 12 itu jalan macet. Ya harusnya kaum muslimin memang Jumat liburnya. Ini juga karena kaum muslimin sangat toleran, ngalah. Begitu Pak ya, akhirnya liburnya hari Ahad. Silahkan mungkin ada yang lain. Ya silahkan. Bagaimana Islam memandang adanya undang-undang yang apabila laki-laki ingin menikah lagi harus ada izin dari istri pertama, gimana? Iya, dalam fikih
tidak ada izin itu, tapi pemberitahuan. Jadi istri yang pertama cepat atau lambat itu wajib diberitahu, bukan izin istilahnya, tapi adalah pemberitahuan. Tapi memang nggak boleh kaget-kagetan, harus ada edukasi dan penyiapan. Ya, penyiapan. Memang kalau kita lihat dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia tahun 74 itu menyatakan asas pernikahan itu adalah monogami. Cukup satu istri. Ya. Kemudian dibolehkan seseorang poligami jikalau istri tidak mampu melakukan kewajibannya, semacam sakit atau cacat atau mandul atau yang semacamnya. Dalam KHI disebutkan asasnya pernikahan di Indonesia itu adalah monogami, tapi boleh poligami dengan catatan. Yang pertama seperti di undang-undang. Yang kedua, jikalau istri yang pertama mengizinkan dan juga orang tuanya ikut terlibat juga, Pak. Nah, itu nanti lewat pengadilan agama juga. Makanya ya tidak boleh seseorang memaksakan atau kaget-kagetan. Jadi harus ada edukasi dulu. Dan yang namanya psikologis itu kan lagi mood atau lagi bad mood misalkan, itu surat persetujuan itu sudah siap sedia. Pas dikasih hadiah, begitu Pak ya, moodnya lagi bagus, jangan lisan. Ada satu cerita menarik, seorang laki-laki, dia sangat semangat menghafal Al-Quran, bertahun-tahun gak hafal-hafal. Istrinya kemudian memberikan motivasi, Mas, kalau kamu hafal Al-Quran, silahkan nikah lagi. Luar biasa ternyata Pak. Dalam 1 tahun bahkan kurang, laki-laki tadi bisa menghafal Quran. Masya Allah, luar biasa. Si istri karena tahu hukum Islam dan ikut pengajian, kalau begitu saya puasa 3 hari sebagai kafarat karena membatalkan sumpah. Jadi istrinya puasa 3 hari Pak. Ya 3 hari kan gampang lah ya. Suami juga nggak bisa berkata-kata lagi, tidak bisa. Jadi memang konsep suratnya itu, tapi ya ini bukan rekomendasi Pak ya, bukan rekomendasi. Hanya ini saja. Ada lagi satu lagi mungkin jemaah, silakan. Memang pernikahan ini bahasannya luas. Karena itu saya biasanya sering membahas kalau enggak pernikahan atau keuangan. Pernikahan keuangan karena luasnya spektrum pembahasan, kemudian karena saking rumitnya dan juga saking dibutuhkan oleh kaum muslimin. Sampai di sini semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.